Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana jika di Indonesia ini mayoritas satu agama. Dan itu bukan kata-kata saya, itu banyak sekali komentar-komentar di media sosial mengatakan seperti itu, bahwa jika di Indonesia ini satu agama pasti akan damai, hidup guyup, rukun, seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu juga belum tentu bisa ya. Jadi kita mengambil contoh seperti kejadian-kejadian yang ada di Indonesia sendiri atau sesuatu yang ada di luar Indonesia, itu satu agama itu bertikai seperti itu. Maka kalau di Indonesia ini kan sudah terkenal beraneka ragam suku, budaya, dan juga bermacam-macam agama dan juga keyakinan, kepercayaan lokal itu juga sudah berbeda-beda seperti itu. Kalau disatukan menjadi satu, ya tidak akan ada keindahannya. Jadi seperti hambar, seperti kita itu makan, seperti makan nasi ada lauknya, itu seperti tidak ada lauknya, seperti itu. Jadi karena kita ini punya perbedaan ya, perbedaan warna, perbedaan baju, perbedaan bahasa, perbedaan keyakinan seperti itu, maka di Indonesia ini sudah menjadi sangat indah walaupun berbeda-beda macam suku, macam agama, tapi Indonesia ini bisa bersatu di bawah ideologi Pancasila tersebut. Dan untuk penjelasannya saya akan memberikan gambaran ya. Jadi Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Besar, atau orang Islam menyebutnya Allah, atau umat Hindu menyebutnya Sang Widiwasa, seperti itu, atau orang Kristen menyebutnya Tuhan Yesus, seperti itu. Jadi Tuhan ini menciptakan manusia di seluruh dunia ini memang bermacam-macam. Yang pertama bermacam-macam fisik ya. Dan selanjutnya bermacam-macam warna kulit, dan juga ada warna rambut, dan juga perbedaan bahasa, seperti itu. Jadi setiap negara ini punya ciri khas masing-masing, seperti itu. Contohnya seperti yang di Indonesia ya, seperti kita ini, postur kita, fisik kita, dan juga warna rambut kita, dan juga warna kulit kita, seperti itu. Jadi seperti kembali lagi ke seperti apa yang ada di Indonesia ini, bermacam-macam bahasa, seperti itu. Dan ini lebih besar lagi ke dunia, seperti itu. Jadi kita itu antara orang Indonesia Asia Tenggara juga berbeda dengan orang-orang yang ada di Eropa tersebut. Jadi Tuhan itu memang sudah menciptakan perbedaan tersebut ya, menciptakan perbedaan supaya karena ada perbedaan tersebut akan menjadi indah. Jadi seandainya di dunia ini warna kulitnya sama seperti kita semua, seperti orang Eropa ya, seperti itu, tinggi, besar, dan putih, seperti itu, dan kemerah-merahan, seperti itu. Ini ibaratnya di Indonesia juga seperti ini. Dan kemudian satu agama dan satu bahasa, seperti itu, yang pasti tidak ada keindahan sama sekali, seperti itu. Jadi hampar. Jadi ketika kita pergi ke Eropa, kita juga akan menemukan seperti apa yang ada di Indonesia. Jadi ketika kita pergi ke Eropa dari Indonesia, kita bertemu dengan orang-orang yang sama. Begitu sebaliknya, seperti orang dari Timur Tengah pergi ke Indonesia, juga akan bertemu dengan orang yang sama. Sudah tidak ada keindahan seperti itu. Makanya Tuhan itu menciptakan bermacam variasi supaya itu menjadi indah. Dan karena perbedaan tersebut itu supaya menjadi indah. Contohnya seperti agama Hindu yang ada di Bali ya, seperti itu. Dan itu ciri khas dengan orang-orang dari Indonesia, seperti itu. Jadi ketika orang luar negeri tersebut datang ke Indonesia, jadi menemukan aneka ragam budaya seperti apa yang ada di Bali, seperti itu. Dan orang-orangnya juga ciri khas orang Indonesia dengan budaya
yang ada di Indonesia. Makanya itu menjadi indah seperti itu. Jadi kadang-kadang orang beragama atau orang yang merasa beriman atau orang yang merasa paling bertuhan tidak menyadari seperti ini ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah menciptakan perbedaan seperti itu. Jadi kalau menurut saya Tuhan itu ya satu. Jadi setiap wilayah zaman dulu itu ya menyebutnya berbeda-beda seperti itu. Kalau orang Jawa itu memang simpel untuk penyebutan kepada Tuhan yang Maha Esa ya, seperti itu. Ada menyebutnya sing gawe urip, sing ngecat lombok, seperti itu ya. Jadi setiap wilayah itu punya keyakinan sendiri-sendiri, itu awalnya ya, sebelum agama-agama itu menyebar ke seluruh dunia tersebut. Dan begitu juga para penghayat kepercayaan lokal di seluruh dunia itu juga merasa punya Tuhan seperti itu, dan penyebutannya pun juga berbeda-beda seperti itu. Jadi kita itu tidak bisa mengeklaim bahwa agama saya itu yang paling benar, bahwa agama saya itu dari langit dan agama yang lain itu cuma ciptaan manusia, seperti itu. Jadi untuk mengenai agama ini sejak zaman dulu sampai zaman sekarang itu masih selalu menjadi perdebatan ya, perdebatan publik di media sosial maupun di dunia nyata. Apalagi yang sering berdebat itu antara umat Muslim dan juga umat Kristen ya. Itu seperti yang ada di media sosial, ada di lab-lab, selalu berdebat mengenai tentang agamanya masing-masing dan merasa agama A benar, agama B salah, begitu sebaliknya seperti itu ya. Jadi kalau agama Hindu itu menurut saya juga memang tidak suka berdebat dan tidak menginginkan perdebatan, tidak ada yang perlu diperdebatkan seperti itu ya. Kalau menurut saya, penilaian saya untuk agama Hindu yang ada di Indonesia. Berbeda lagi, saya tidak tahu dengan umat Hindu yang ada di negara lainnya atau yang ada di India seperti itu. Begitu juga penghayat kepercayaan di seluruh dunia itu memang juga tidak suka berdebat atau mendebat seperti itu ya. Mereka, saya nilai para penghayat kepercayaan di seluruh Indonesia ini banyak ya. Saya banyak sekali menemukan orang-orang para pelaku penghayat kepercayaan tersebut, dan mereka ya memang tidak suka mendebat atau berdebat mengenai tentang keyakinan atau kepercayaan tersebut. Mereka hanya menjalani untuk urusan Tuhan ya untuk diri kita sendiri seperti itu. Tidak ada urusan dengan orang lain. Kita itu bertuhan untuk diri kita sendiri, seperti itu intinya. Jadi karena perbedaan tersebut itu akan menjadi indah. Jadi kadang-kadang orang itu ya merasa bahwa umat lain atau kepercayaan agama lain itu salah. Yang paling benar hanya agama saya. Seperti itu yang sering dikatakan oleh orang-orang tersebut. Jadi merasa dirinya itu paling benar, paling dekat dengan Tuhan, seperti itu. Padahal mereka tidak bisa mengartikan apakah Tuhan itu apa dan bagaimana, dan seperti itu. Mereka sebenarnya tidak paham sama sekali mengenai tentang ketuhanan yang sebenarnya. Jadi orang yang benar-benar bertuhan ya, mengakui keberadaan Tuhan tersebut itu sangat berat banget, sangat berat. Dan untuk orang-orang yang ada di media sosial seperti itu, ketika mengomong atau ngomongin seperti apa yang ada di Jawa itu sesat, apa yang ada di Jawa itu musyrik, ketika orang Jawa melakukan membakar dupa, membuat sesajen atau menguri-nguri leluhur, itu orang-orang tersebut itu sebenarnya tidak tahu tentang ketuhanan. Makanya seenaknya saja itu selalu menyalahkan ya, seperti itu. Harusnya ini harus dirubah. Contohnya seperti patung itu musyrik ya, padahal orang Indonesia itu tidak pernah menyembah patung yang ada di jalan, yang ada di perapatan tersebut, tapi mereka mengatakan bahwa patung itu sesat, musyrik, seperti itu ya. Seperti itulah. Jadi makanya di Indonesia ini kita tahu, kita akui mayoritas umat beragama adalah Islam
paling terbesar di Indonesia. Tapi apakah mereka itu hidup damai, guyup, rukun? Tentunya tidak. Faktanya seperti kita lihat sendiri, saya juga tidak mengarang bebas. Ya, kejadian-kejadian cek di media-media atau ditonton di berita-berita TV. Mereka saling merasa alirannya ini paling benar, aliran yang lain seperti salah. Ya, makanya ketika ada orang mengatakan, kembali lagi ke awal, jadi begitu indahnya katanya, itu juga dikatakan oleh beberapa orang yang saya kenal. Jadi katanya kalau satu mayoritas, satu agama akan menjadi indah. Nah, buktinya aja seperti ini, ya, buktinya tidak ada kedamaian sama sekali, apalagi yang ada di luar sana seperti itu. Jadi bertikai seperti itu ya. Pokoknya kita itu harus bersyukur hidup di Indonesia, karena perbedaan itu kita itu ada sesuatu yang istimewa ya. Jadi ketika kita datang ke Kalimantan, kita melihat keindahan tradisi adat budaya yang ada di Kalimantan tersebut dengan ciri khas wilayah masing-masing. Jadi kita itu yang jarang melihat seperti apa yang di Kalimantan tersebut, ketika kita datang ke sana akan menjadi indah, akan menjadi istimewa. Begitu seperti orang dari Aceh ketika pergi ke Bali. Seperti itu ya, tahu sendiri seperti apa suasana di Aceh. Jadi ketika pergi ke Bali, mereka merasa kagum ya. Jadi ada sesuatu yang jarang dilihat, ada sesuatu istimewa, pemandangan seperti itu. Jadi itu bentuk perbedaan yang menjadi indah. Begitu sebaliknya ketika orang Bali ke Jawa atau ke Sumatera atau ke Aceh atau ke Kalimantan. Jadi atau ke Jakarta seperti itu. Jadi ketika melihat sesuatu yang jarang dilihat setiap hari, mereka juga akan mengatakan yang sama. Jadi akan menjadi istimewa seperti itu. Atau orang Jawa akan pergi ke daerah NTT atau ke Sumba, ke Flores, ke Kupang, ke Alor seperti itu. Kita itu akan merasa kagum sesuatu yang jarang kita ketahui dengan tradisi adat budaya yang ada di sana, kehidupan lokal yang ada di sana seperti itu. Jadi karena perbedaan itu ya tujuannya supaya kita itu menjadi indah atau hidup ini menjadi berwarna. Jadi tujuan Tuhan tersebut menciptakan sesuatu perbedaan tidak disamakan tersebut supaya hidup ini, hidup manusia yang ada di bumi ini saling berdampingan dan saling membutuhkan seperti itu. Jangan terus mengatakan orang lain itu kafir, musyrik seperti itu. Tapi kita selalu memakai produk pembuatan mereka seperti itu. Ya, akhirnya tanpa disadari ketika kita selalu menyalahkan orang itu adalah orang sesat, ya tahu-taunya kita memakai produk atau memakan makanan yang mereka buat seperti itu. Ini yang harus perlu disadari buat generasi-generasi penerus. Jadi jangan sampai kita itu terblinger atau keblinger dengan orang-orang yang sekedar ada kepentingan seperti itu ya. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang menyinggung agama atau kelompok tertentu yang merasa tersinggung, ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dalam tujuan video saya ini hanya untuk sharing kepada teman-teman bahwa kita di Indonesia ini sudah berbeda-beda, kita itu harus guyup rukun. Jangan sampai terpecah belah oleh orang-orang yang punya kepentingan atau punya ambisi seperti itu. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.